Minasan ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Kita memasuki bab 24 bagian yang kedua, yang kita akan mulai dari poin yang keempat, yakni Supaga Ichiban Yasui desu. Jadi ini belajar tentang perbandingan manakah toko yang menjual barang-barang paling murah. Kita lihat berikutnya. Berikut ini adalah contoh presentasi dan laporan hasil survei yang mana si penulis menyurvei beberapa toko untuk membandingkan harga suatu barang. Mari kita dengarkan contoh presentasi dan laporan hasil surveinya. Berikut ini. 私たちはノートを調べました。学校の売店は9000ルピアです。フジマレットは10500ルピアです。さくらマートは12000ルピアです。プラザユリは13000ルピアです。Baik, itu adalah contoh presentasinya yang membandingkan 4 tempat belanja, yakni Koperasi Sekolah, Fuji Mart, Sakura Mart, dan Plaza Yuri. Kemudian, 2 kalimat yang paling bawah adalah contoh laporan hasil surveinya atau kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Gakkou no baiten ga ichiban yasui desu. Plaza Yuri ga ichiban takai desu. Kalian belajar kosakata baru, yakni ichiban. Ichiban itu berarti paling. Takai berarti mahal. Yasui berarti murah. Yang kelima, poin yang kelima ada kotoba no benkyo. Pada kotoba no benkyo kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kata tunjuk. Kalau di bab sebelumnya atau semester sebelumnya kalian sudah belajar tentang kore, sore, are untuk menunjukkan benda. Kemudian untuk menunjukkan tempat ada koko, soko, dan asoko. Kali ini ditambahkan kata tunjuk benda juga. Ada kono, sono, dan ano. Baik, kita pelajari yang pertama, yakni mengingat kembali untuk menunjukkan kata tempat atau kata tunjuk tempat. Di sini kalian bisa menggunakan koko. Untuk berikutnya ada soko. Di situ. Dan yang terakhir ada asoko. Di sana yang jauh. Untuk benda, saya ingatkan kembali pada kata tunjuk kore ini, sore itu, are itu yang jauh. Berikut ini adalah penjelasan untuk kata tunjuk tempat. Ada koko, soko, asoko. Kemudian yang kedua, ada kata tunjuk benda, kore, sore, dan juga are. Dan yang ketiga adalah kata tunjuk benda juga, yakni kono, sono, dan ano. Apakah perbedaan antara kore, sore, are dengan kono, sono, dan ano? Silahkan lihat kedua tabel berikut ini. Untuk menggunakan kata tanya, kalian untuk kore bisa menggunakan kore wa ikura desu ka? Sedangkan untuk kono, kalian harus menyisipkan kata bendanya terlebih dahulu sebelum partikel wa. Menjadi kono en pitsu wa ikura desu ka? Untuk penjelasan kore, sore, are, biasanya untuk kore, sore, are ini diikuti partikelnya dulu.
tanpa menyebutkan benda yang ditunjuk untuk kata tanya. Namun berbeda dengan kono, sono, dan ano. Kono, sono, ano ini harus diikuti dengan kata benda yang ditunjuk. Baru disusul dengan penggunaan partikel. Di sini kita menggunakan partikel wa. Berikut ini adalah gambar ilustrasi untuk kore, sore, are, dan kono, sono, ano sebagai kata tunjuk benda. Untuk penggunaan kore dan kono, lihat gambar yang paling kiri bagian atas. Bendanya sama dekatnya antara pembicara dengan lawan bicara. Jadi bendanya dekat dengan kedua tokoh ini. Namun, untuk penggunaan kata tunjuk sore dan sono, penggunaannya bendanya lebih jauh dari orang yang berbicara. Itu artinya bendanya dekat dengan orang yang diajak bicara. Di sini orang yang bicara adalah perempuan. Kemudian, untuk penggunaan are dan juga ano, bendanya sama-sama jauh dengan lawan bicara maupun si pembicara. Ada di gambar kiri yang bagian bawah. Berikutnya ada gambar ilustrasi untuk koko, soko, asoko. Sebetulnya konsepnya sama dengan kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Namun untuk koko, soko, asoko ini adalah kata tunjuk yang merupakan kata tunjuk tempat. Baik, di sini sudah ada beberapa gambar. Untuk bagian paling kiri, 2 gambar paling kiri, atas dan bawah, itu menunjukkan koko. Sedangkan gambar yang ada di bagian tengah, 2 gambar, itu menunjukkan soko. Sedangkan gambar bagian kanan yang atas, itu menunjukkan asoko. Saya akan jelaskan untuk gambar koko terlebih dahulu, yakni gambar yang bagian kiri, atas dan bawah. Untuk gambar kiri atas, kalian bisa melihat ada satu orang berada dalam satu lingkaran, lingkarannya lingkaran putus-putus dan lingkaran penuh. Kemudian orang yang di dalam lingkaran menunjukkan tempat yang dia pijak. Itu berarti kata tunjuknya adalah koko. Dia berbicara dengan orang yang ada di luar lingkaran. Kemudian, contoh lain dari kata tunjuk koko adalah gambar yang kiri bagian bawah, yang mana ada 2 orang di dalam satu lingkaran, lingkaran yang putus-putus dan juga lingkaran yang garisnya menyambung antara pembicara dan orang yang diajak bicara berada dalam satu lingkaran. Dan tempat yang ditunjuk adalah tempat yang mereka pijak. Maka menggunakan kata tunjuk koko. Kemudian kita bergeser pada gambar yang ada di tengah. 2 gambar yang ada di tengah, yakni gambar yang atas dan juga gambar yang bagian bawah. Saya akan jelaskan dulu gambar yang bagian atas, yang tengah. Ada 2 orang yang berada dalam lingkaran yang berbeda-beda. Yang satu orang yang menunjuk itu berada di lingkaran yang garisnya putus-putus, sedang menunjuk orang yang berada dalam lingkaran dengan garis penuh, yang mana juga diberi batas garis tegas lurus ya. Mereka ini dalam kondisi seperti ini, si pembicara adalah orang yang berada pada lingkaran putus-putus dengan menunjuk tempat lawan bicaranya. Maka ini menggunakan kata tunjuk soko. Begitu pula yang bagian bawah, ada 2 orang
berada pada satu tempat yang sama, berada pada satu lingkaran putus-putus yang sama, sedang menunjuk lingkaran yang lain. Maka ini juga bisa menggunakan kata tunjuk soko. Berikutnya ada latihan dari Kotobano Benkyo. Latihan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian bisa membedakan bagaimana cara penggunaan kore, sore, are, koko, soko, asoko, dan kono, sono, ano. Di sini ada 3 soal. 1、ここは職員室です。そうですか。2、その鉛筆はいくらですか？これですか？7000ルピアです。Yang ketiga, 3、この人はお兄さんですか？いいえ、これは父です。 selanjutnya ada Kakimasho dengan judul Doyobi no Kaimono. Jadi, pada Kakimasho ini kalian diminta untuk membaca karangan yang ada di bawah. Lalu bagi yang punya bukunya bisa menebalkan tulisannya, tulisan hiragananya. Saya akan membacakan karangan yang ada di bawah ini. Bisa kalian simak dengan baik. Doyobi ni sandaru to nihon no manga o kaimashita. Ichiba de sandaru o kaimashita. Sandaru wa 86,000 rupiah deshita. Moru de manga o kaimashita. Manga wa 23,000 rupiah deshita. Zenbu de 10,900 rupiah deshita. Di situ terdapat kata zenbu de atau semuanya, atau dalam arti di sini total belanjaannya, total harga dari barang-barang yang dibeli. Selanjutnya saya sisipkan pada lembar kerja 6 halaman 192. Ini adalah satuan untuk menghitung benda dalam bahasa Jepang. Jadi kalau pada bahasa Indonesia itu misalnya untuk menghitung pensil 1 buah, 2 buah. Kemudian untuk menghitung kertas kita memakai satuan lembar. Lalu untuk menghitung sesuatu yang berpasangan, sepatu, sandal, sepasang, dan lain sebagainya, untuk dalam bahasa Jepang itu ada. Maka saya tambahkan materinya berupa satuan dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada satuan benda. Dengan ini untuk benda elektronik atau dai. Satuannya dai. Merupakan satuan untuk menghitung kendaraan, mesin, alat elektronik, perabotan, instrumen musik, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya ada ko. Iko, niko, sanko, dan yang lainnya. Ko ini merupakan satuan untuk menghitung benda-benda yang kecil dan benda yang berbentuk bundar, benda padat. Contohnya telur, apel, jeruk, kentang, sabun, penghapus, dan masih ada beberapa yang lainnya. Selanjutnya, ada satuan benda soku untuk menghitung sepasang alas kaki. Berikutnya, ada satuan benda hong atau pong. Ini digunakan untuk menghitung objek yang berbentuk silinder panjang. Contohnya pulpen, botol, payung, pohon, dasi, dan yang lainnya. Selanjutnya, hai atau pai. Ini digunakan untuk menghitung satuan berupa gelas atau cup.
Contohnya kopi, teh, air, dan yang lainnya. Berikutnya ada mai. Digunakan untuk menghitung objek yang tipis dan datar. Contohnya kertas, perangko, piring, kartu pos. Lalu ada satsu. Merupakan satuan untuk menghitung buku, majalah, dan yang lainnya. Berikutnya ada kesimpulan. Apa yang telah kalian pelajari pada bab ini? Mari kita melakukan refleksi. Ada beberapa materi yang sudah kita pelajari. Berikut adalah rangkuman materi pembelajaran. Untuk yang pertama, kita sudah belajar cara menyatakan barang yang dibeli. Untuk bertanya juga sudah tahu pertanyaannya seperti apa. Kemudian, yang kedua ada menyatakan membeli di mana, tempat membeli barang, tempat berbelanja. Dan yang ketiga, kalian sudah mengenal harga dalam bahasa Jepang. Jadi, bisa bertanya jawab mengenai harga. Lalu, berikutnya ada yang keempat, yakni menyampaikan kepada penjaga toko ingin membeli apa. Contohnya, misalnya kalian jadi membeli pulpen atau pensil, kalian mengatakannya seperti apa. Lalu yang kelima, yang terakhir, ada perbedaan antara kore dan kono. Kata tunjuk, kore dan kono. Perbedaannya apa? Sudah saya jelaskan. Berikutnya yang terakhir adalah Renshu Mondai pada halaman 194. Saya akan menjelaskan cara mengerjakannya. Ada 5 soal. Yang pertama, kalian seperti biasa diminta untuk mencocokkan antara bahasa Jepang dengan translate-nya. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya ada pada tabel yang berwarna coklat. Jadi nomor 1 jawabannya misalnya A. Kalian bisa menuliskan di situ. Untuk yang nomor 2, tuliskan cara baca bilangan berikut dalam huruf hiragana. Ini untuk latihan kalian. Sebelum nanti kalau tes ada soal tentang harga. Jadi kalian latihan dulu. Di sini ada 4 soal. Untuk 600 itu bahasa Jepangnya apa? 1.300, 18.000, 100.000. Atau kalian mau latihan sendiri juga bisa menuliskan harga sendiri, nanti kalian menyebutkan dalam bahasa Jepang. Lalu yang nomor 3, sempurnakan percakapan berikut dengan memilih jawaban yang tersedia. Ini kalian tinggal mencocokkan kata yang tepat pada percakapan dengan mengisikan tabel yang ada di bawahnya. Yang nomor 3, tabel berwarna coklat, ada 4 pilihan jawaban, silahkan diisi. Untuk yang nomor 4, menjawab pertanyaan sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Yang nomor 5 kita lewati saja. Sampai di sini, ini merupakan bab terakhir semester 2, kelas 11. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di kelas 12. Melanjutkan bab dari buku Nihongo kira-kira. Nanti yang ketiga. Hai minasan, kore de owarimasu. Arigatou gozaimashita.